Berkat tangan dinginnya ini, ia berhasil melahirkan musisi-musisi pencetak hits di industri musik Indonesia. Sebut saja Peter Pan, sekarang bernama Noah, Iwan Fals, The Massive, Nizzy, dan sederet musisi lainnya, baik itu solois ataupun grup band. Perusahaan rekaman yang digawinya ini sekarang menjadi perusahaan rekaman terbesar di Indonesia. Indrawati Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Ibu Acin adalah bos Musika Studio, perusahaan label rekaman musik ternama di Indonesia saat ini. Salah satu pengusaha wanita di bidang industri kreatif, atau bisa dibilang ia adalah satu pengusaha wanita di bidang industri rekaman label satu-satunya di Indonesia. Musisi yang berada di bawah Musika Studio boleh dibilang musisi dengan kualitas tinggi, pun dengan perolehan bayaran yang tinggi. Ya, ini dikarenakan proses penjaringannya nggak main-main kalau untuk masuk di bawah naungannya Musika Studio. Makanya para musisi, target tertinggi mereka adalah bisa tembus rekaman di Musika Studio. Ibu Acin sebenarnya bukanlah pendiri dari Musika Studio, melainkan perusahaan ini adalah perusahaan warisan keluarga. Ayahnya, Yamin Wijaya, adalah pendiri pertama perusahaan ini. Yang awalnya perusahaan ini adalah sebuah toko elektronik, kemudian menjadi studio rekaman, dan terus berkembang sampai menjadi Musika Studio yang kita kenal saat ini. Sebenarnya kalau nggak kuat, perusahaan rekaman bisa-bisa tumbang, lebih-lebih di era digital seperti sekarang. Dan itu udah terbukti banyak label rekaman yang tumbang. Sebut saja Aksara Record, Irama, CBM Entertainment, dan lainnya. Tapi justru Ibu Acin membuat Musika Studio terus melenggang, bahkan melampaui pesaing terdekatnya, yakni Aquarius. Kalau dipikir-pikir, berkembang pesatnya Musika Studio, setidaknya pasti Ibu Acin punya feeling musik dan manajemen tersendiri kan? Dan iya, itu memang sudah tertanam sejak ia masih kecil. Sejak kecil ia sudah sering ketemu dengan musisi tanah air ketika di studio milik ayahnya. Hetty Kusnendang, Titi Puspa itu di antara musisi yang pernah ditemuinya di studio musika yang dulunya bernama PT Metropolitan Studio. Dan dari sinilah ia sering mendengar musik dan apa itu musik. Ia sendiri pernah mengatakan, ia seperti diberi anugerah bisa mendengar dan memilih lagu yang memiliki nilai musik dan nilai non-musik. Walaupun anak dari pendiri Musika Studio, ia tidak ujuk-ujuk dengan posisi ayahnya. Awalnya yang melanjutkan perusahaan adalah kakaknya, Seniwati Wijaya. Kemudian Seniwati lebih memilih pindah ke warna musik. Ia sendiri di Musika Studio pernah menjadi marketing, bahkan sampai mengantarkan kaset produksi dengan menyetir sendiri ke outlet-outlet di daerah, yang saat itu usianya sekitar 17 tahun loh. Ibu Acin pernah mengatakan bahwa ia merasa hidupnya adalah di industri musik. Suka duka turun naiknya perusahaan, ia harus bisa survive bersama timnya.